kalau contoh, dan ada lain. Contoh kalau di Intan Jaya, ketika masyarakat adat di Intan Jaya, masyarakat adat di ini tolak. Oke, selamat siang semuanya. Saya Emmanuel Gobay, Direktur LBH Papua. Pada sore hari ini saya berada di tempat kegiatan pendidikan hukum kritis melalui pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh PT PMA bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Papua. Di dalam sini ada kurang lebih 5 orang dari 4 kampung yang berbeda-beda dalam Kabupaten Jayapura. Kebetulan itu adalah basis dari PT PMA. Nah, tadi dalam materi ini dalam pelatihan paralegal ini kita berikan kurang lebih 6 materi yang berkaitan dengan hak-hak masyarakat adat. Yang pertama tadi kita belajar tentang hak asasi masyarakat adat. Ini menjadi materi atau pelajaran pertama yang itu merupakan dasar dari apa yang ingin kita dorong terkait para peserta menjadi paralegal masyarakat adat di tempatnya masing-masing. Nah, dalam materi hak asasi masyarakat adat, di situ kami memperkenalkan terkait ciri-ciri daripada masyarakat adat yang memiliki struktur masyarakat adat dalam bentuk kepala-kepala, dan itu di setiap wilayah adat masing-masing tentunya berbeda-beda, dan struktur itu kemudian menjadi salah satu pijakan yang kemudian menjadi yang mengayomi masyarakat yang ada di dalamnya. Selain itu, masyarakat adat juga memiliki wilayah di mana hukum adatnya bekerja di sana, dan mereka juga memiliki kekayaan alam yang baik itu dimiliki secara perorangan maupun juga secara kelompok yang dikelola bahkan dimanfaatkan dengan pendekatan tradisional masing-masing. Nah, itu menjadi bagian dari karakteristik dan ciri-ciri tentang masyarakat adat. Dan rupanya itu ada di dalam masyarakat adat dari para peserta yang mengikuti pelatihan ini. Nah, selanjutnya kami juga menjelaskan terkait sejak dahulu kala, sejak masyarakat adat itu ada, mereka sudah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, khususnya kebutuhan pokoknya dengan caranya masing-masing. Seperti untuk memenuhi kebutuhan sandar, mereka sudah punya pakaian tradisional sejak dulu. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan pangan atau makanan, mereka bisa memenuhinya dengan pendekatan berburu, meramu, dan juga berkebun. Serta untuk membangun pemenuhan kebutuhan papannya, mereka juga mengambil bahan-bahan dari hutan untuk kemudian buat rumah. Ini membuktikan bahwa mereka setelah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sejak dulu, dan itu kemudian mempertanyakan indikasi ketidakmampuan dalam konteks kesejahteraan kepada masyarakat adat yang biasanya diberikan, padahal mereka sudah mampu memenuhi. Kemudian yang berikutnya dalam konteks pengolahan wilayah adatnya, mereka sudah punya semacam planologinya sendiri, membagi wilayah sakralnya sendiri, wilayah berburunya sendiri, wilayah kebunnya sendiri, wilayah untuk sakralnya sendiri. Di sini menunjukkan bahwa mereka sudah memiliki planologi atau tata kota secara tradisional yang mereka punya sejak dahulu, sehingga itu terkadang bertolak belakang dengan undang-undang tentang rencana wilayah tata ruang yang biasanya dibangun oleh pemerintah pusat maupun juga Perda RT/RW, karena terkadang tidak memperhatikan itu. Sebagai contoh, di wilayah sakral terkadang diperuntukkan bagi tambang dalam undang-undang RT/RW atau Perda RT/RW. Ini kan kemudian yang terjadi adalah berbenturan.
Tapi yang pada prinsipnya di sini yang ingin saya disampaikan adalah masyarakat adat sudah punya planologi secara tradisional sejak dulu. Yang berikutnya dalam konteks penyelesaian masalah juga mereka sudah punya sejak dahulu seperti dan itu dipraktekkan dalam dua bentuk ya. Satu secara fisik di mana ketika ada perampasan tanah ataupun pembunuhan terhadap anggota suku lain atau mungkin dengan masalah-masalah lain yang terkadang dihadapi dengan cara perang. Nah, karena itu kemudian menunjukkan bahwa perang adalah salah satu alternatif penyelesaian persoalan. Di sisi yang lain diselesaikan juga secara damai ya, seperti dengan bayar denda atau diselesaikan kemudian dengan bayar denda. Nah, itu dua bentuk yang ada. Di sini terkadang kita lihat juga ada plesetan-plesetan atau mendiskreditkan alternatif penyelesaian masalah secara kekerasan dengan pendekatan perang. Perlu saya sampaikan di sini bahwa orang Papua secara sejak dulu sudah memiliki hukum perang ya, baik perlindungan di dalam perang ketika alternatif perang yang dipilih dan juga dalam kondisi aman-aman, sehingga itu menjadi sesuatu yang diakui dan menjadi pelengkap. Selain dari itu, yaitu dalam konteks filosofi mereka mengartikan tanah sebagai mama dan mereka kemudian membangun sistem yang sangat kuat dalam konteks pembentukan marga, karena marga yang kemudian terbentuk itu bersumber dari evolusi tanaman-tanaman, hewan, tumbuh-tumbuhan serta benda mati yang ada di tempatnya masing-masing. Seperti contoh orang marga Mause meyakini bahwa mereka asal usulnya dari sagu, kemudian marga-marga lainnya juga demikian. Nah, ini menunjukkan bahwa ada hubungan filosofi yang sangat kuat antara masyarakat adat marga A dengan alam di mana mereka tinggal. Pada prinsipnya itu menjadi satu kesatuan yang masuk dalam kategori hak asasi masyarakat adat yang wajib dilindungi dan dihormati. Itu mungkin secara garis besar dari materi hak asasi masyarakat adat yang sudah kami ajarkan tadi. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi berkat dan kemudian para peserta bisa menjadi paralegal masyarakat adat di kampungnya masing-masing. Selamat sore.